Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra, khususnya Subdirektorat 4 Tindak Pidana Tertentu, terus berkomitmen memberantas praktek pertambangan ilegal di wilayah Sultra. Terhitung sejak bulan September hingga pertengahan November 2022, Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra sudah menangani sedikitnya 13 laporan tindak pidana pertambangan. Dari jumlah itu, tidak sedikit pula pelaku pertambangan ilegal ditetapkan sebagai tersangka, yakni sebanyak 30 orang, 23 orang sudah ditahan sementara sisanya masih dalam proses penyidikan. Sementara untuk alat berat yang disita sebagai barang bukti dari aktivitas pertambangan ilegal itu yakni 54 unit. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra AKBP Didik Ervianto mengatakan, tindak pidana pertambangan yang ditangani pihaknya sebagian besar adalah perambahan kawasan hutan tanpa izin. Adapun daerah atau wilayah di Sultra yang paling banyak ditemukan tindak pidana pertambangan yaitu Konai Utara sebanyak 5 kasus, Kabupaten Bomana 3 kasus, dan Kabupaten Kolaka Utara 2 kasus. 6 penyidikan, 7 dalam proses lidik. Dengan tersangka sudah kita tetapkan 30 orang, 23 sudah kita lakukan penahanan, sisanya proses penyidikan. Dengan barang bukti yang sudah kita sita sejumlah 54 alat berat dan beberapa tumpukan nikel terkait kegiatan di bidang minerba, penambangan ilegal maupun kegiatan penanggalan ilegal di kawasan hutan. Dari periode September sampai November kita melakukan patroli dan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku penambang ilegal yang ada di wilayah hukum Polda Sultra. Direktorat Reserse Kriminal Khusus terus berkomitmen melakukan pemberantasan pertambangan ilegal di wilayah Sultra dengan membuka hotline pengaduan jika masyarakat menemukan atau mendapatkan aktivitas pertambangan yang dilakukan secara ilegal. Yusnandar, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.